Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yatim-yatim, disingkat dengan Yidu. Ya, kegiatan pada hari ini workshop meningkatkan kompetensi pengembangan bahan ajar bagi guru. Semua novel menyusun modul ajar dan pemanfaatan PMM SD Negeri 11 Semelut Timur tahun ajar 2023. Kepala Dinas Pendidikan Pak Firman SPD, Kepala Sekolah SD 11 Semelut Timur Suryati SPD, Komite Pembelajaran Kelas 4 Karmawita SPD, Ketua PMO Kabupaten Sumelu Arismin SPD SD, Komite Pembelajaran Kelas 1 Ibu Epi SPD. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri 11 Semelut Timur dalam kegiatan workshop peningkatan kompetensi pengembangan modul ajar SD 11 Semelut Timur. Selawat bikin salam yang tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengubah umatnya dari jahiliyah ke alam yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kadis GTK, Kabid GTK, Pak ya, selaku Ketua PMO Sekolah Penggerak Kabupaten Sumelu. Yang saya hormati Bapak Komite SD 11 Semelut Timur. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Pengawas Wilayah Semelut Timur SD 11 Semelut Timur, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD 11 Semelut Timur yang sudah berhadir pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua PMO yang sudah berhadir ke sekolah kami. Ini merupakan satu kebanggaan bagi saya dan bagi kami di sini umumnya, karena sudah memenuhi undangan kami. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang lainnya yang sudah hadir. Mengapa saya katakan? Karena ini hari libur sebenarnya. Karena memang dituntut untuk hari libur kita membuat kegiatan. Makanya alhamdulillah Bapak, kami laporkan kepada Bapak, ini berkat kerjasama semua Dewan Guru SD 11 Semelut Timur yang sudah melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini pada hari ini dapat terlaksana. Perlu saya sampaikan kepada Bapak, ini adalah salah satu kegiatan di sekolah penggerak, di mana kegiatan workshop ini adalah peningkatan sumber daya manusia, di mana kita dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini, yaitu khususnya guru kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, di mana kita salah satunya sekolah penggerak memakai kurikulum Merdeka. Bapak Kabid yang saya muliakan, di sini kami sebenarnya guru di sekolah kami ada 16 orang. Namun yang lainnya karena ada hal-hal lain yang ada halangan, ada yang sakit, ada yang masih di Banda Aceh, sehingga tidak dapat mengikuti acara ini. Hari ini sampai seterusnya Allah akan berikan kita kesehatan selalu terus menerus. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 11 Semelut Timur, ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Karena mungkin kalau kita belajar sendiri, kita masih banyak, artinya banyak kesibukan kita di luar. Yang tidak dapat kita buka di HP kita masing-masing, karena kita sudah punya ID belajar, sudah bisa membuka platform Merdeka.
Tetapi karena mungkin kita banyak waktu yang lain tidak sempat. Jadi dengan adanya kegiatan pada hari ini, saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu kiranya nanti dapat kita ikuti bersama-sama kegiatan ini, dan yang dapat kita bisa bekali atau kita bawa pulang dan nanti bisa kita laksanakan di dalam proses pembelajaran nantinya. Kan kegiatan hari ini, semoga nantinya Bapak bisa membuka acara ini. Sekian, terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Sebelu Timur. Selanjutnya sepatah dua kata dari Ibu Pengawas Sekolah Binaan kepada Ibu Rosmiati MSPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah SWT yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu workshop peningkatan kompetensi pengembangan bahan ajar bagi guru semua mapel, menyusun modul ajar dan memanfaatkan PMM. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Komite, dan juga Bapak sebelah Bapak GTK, dan Bapak-bapak Ibu-ibu hebat di SD Negeri 11 Sebelu Timur. Jadi pada hari ini kita mulai lagi melaksanakan kegiatan kita, karena kita adalah sekolah penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana mendapatkan sekolah penggerak ini, ya kan? Bukan seperti membalik telapak tangan. Karena sekolah penggerak ini kita harus lulus dulu, ya kan? Harus berjuang dulu berbulan-bulan. Ya Bapak Ibu ya Ibu Kep kan? Nah, bukan semua yang ikut itu lulus, ya kan? Alhamdulillah kita lulus. Ibu ya dapat sertifikat amat baik. Itulah karena kita bagaimana mereka yang masih muda-muda, ya kan, terus bergerak terus, ya kita ikut aja lah, bertanya. Ibu banyak bertanya sama ini yang sebaya-baya anak ibu ini. Kalau enggak mungkin enggak jalan juga, ya kan, karena pelajaran yang dulu sewaktu ibu masih muda itu sangat beda kan dari sekarang. Jadi kita kan harus tahu apa itu kurikulum merdeka, apa tujuannya, apa beda kurikulum merdeka dengan K13, ya kan, kurikulum 2013. Apa yang harus kita laksanakan? Nah itu kan harus berusaha, kita harus tahu. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah Bapak GTK SD 11 ini memang sangat kuat berkolaborasi, lebih-lebih yang mudah ini, ya kan, sangat mendukung dan memotivasi kami yang tua-tua ini. Ini Pak Ibu Kep ya, bisa juga nih ada semacam contoh ya, ini sama kelas 6. Nah, jadi nanti kita laksanakan juga P5, apa yang bisa kita laksanakan, dan apa yang bisa kita buat untuk menjadi pajangan atau karya ya Bu ya, untuk kita tampilkan nanti sama Bapak GTK, kita bogokkan lah, ya kan, selama 3 tahun ini. Tahun ini Sinasa kan gitu kita ya, Sinasa, karena 1 tahun itu 2 tema kita kan, 2 tema.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon petunjuklah dari Bapak GTK bagaimana supaya kami ini bisa lagi termotivasi, bisa lagi berkembanglah, bisa lah ada perbedaan sekolah penggerak tidak dengan sekolah belum penggerak ya. Karena kita kadang-kadang kalau tidak ada semacam motivasi dari bos-bos kita, kadang kita memang lebih enak di zona aman itu enak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas sekolah binaan. Selanjutnya arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara kegiatan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kadif GTK sekaligus Ketua PMO Kabupaten Sumelu kepada Bapak Arismin SPDSD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Jumat yang berbahagia ini. Saya perasaan Jumat. Kamis menjelang besok Jumat. Karena saya teringat hujan basah, dan sedikit becek-becek, mendung-mendung, tapi tidak juga hujan deras. Ini pertanda alam bahwa ada yang dingin di dalam hati kita. Walaupun kondisinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kep, harusnya ini juga perlu kami sampaikan. Tidak ada perspektif libur dalam pekerjaan kita, karena yang libur itu adalah anak-anak didik kita. Kita itu bekerja menyiapkan apa yang dibutuhkan pada saat persiapan menghadapi ajaran baru atau awal masuk sekolah. Yang saya hormati Ibu Rosmiati tadi sudah mengkampanyekan banyak hal. Bahkan saya juga baru tahu kalau kemudian beliau satu-satunya pengawas yang baru memiliki sertifikat apa tadi di dalam PNM sebagai bagian dari komite pembelajaran. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku Palestina Negeri 11, kemudian Pak Komite, Bapak Ibu Dewan Guru, para senior, para sepuh, ada Pak Sarim, ada Pak Amri, ada Kak apa, dan beberapa teman yang lain, semuanya lah. Kemudian sahabat saya, teman saya yang mendampingi saya hari ini, Pak Mah Wilir dari bidang PAUD. Kebetulan tadi lagi duduk-duduk santai di lobi kantor, saya ajak bergabung. Yang lain di umum ada beberapa kesibukan. Di tim saya di Anjungan nggak bisa keluar karena memang ada kegiatan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru yang luar biasa. Pertama, saya apresiasi bahwa dalam kapasitas kami sebagai yang kebetulan di-SK-kan oleh Kepala Dinas sebagai Ketua Pokja Manajemen Office Penanganan PSP, ini adalah sekolah yang kedua yang saya hadiri untuk membuka kegiatan lokakarya atau kegiatan tahapan dari kegiatan PSP. Beberapa hari yang lalu di SD Negeri 14 Sumelu Timur, Pak Dedi Sartana. Hari ini di sini, insya Allah besok di Lemang. Selanjutnya belum tahu, belum ada undangan masuk. Gitu. Artinya saya bangga ada geliat di platform PSP, kegiatannya berjalan di beberapa sekolah ini. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, pertama
tadi sudah disinggung oleh Ibu Pengawas, angkatan kedua. Angkatan ketiga ada 3. Itu pun bukan dalam kota. Dalam kota tok hanya 1 SD 14. Ini sudah pinggiran, pinggir ibu kota kabupaten. Yang saya maksud itu dalam kota Sinabang. Termasuk SD 7 yang disampaikan tadi, ada reward segala macam. Saya juga memberi masukan banyak hal, termasuk taman hidupnya, apa namanya, menanam tanaman berbuah itu konsep yang saya buat ke beliau. Sampai dibilang kalau saya ikuti saran Bapak 3 tahun yang lalu, mungkin bukan mempetik hidup, menanam tanaman berbuah. Ada kekhawatiran kawan-kawan nggak akan jadi buahnya dipetik sama anak-anak, enggak. Tapi sekali lagi beliau bukan Superman, apalagi Superboy, orang dia ibu, apalagi superhero, ya kan? Mengapa ini terjadi? Tadi disampaikan oleh Ibu Rosmiati. Ini adalah super team. Super team itu ya memang ada kepalanya, ada bagian-bagiannya, ada anggotanya, seluruhnya bagian dari sistem dan bersinergi bekerja bersama-sama. Walaupun dibutuhkan jiwa besar dan keridhaan setiap kita. Saya hari ini mati-matian juga bekerja setiap hari untuk mengakselerasi semua program yang ada, menyahuti semua keinginan kawan-kawan termasuk pemberdayaan pengawas. Ya, karena itu kalau sudah sakit mata, ya yang menanggung kepala juga. Ya kan? Betul ya. Betul nggak? Nanti yang begitu di kaki tapi yang berdenyut di kepala. Mengapa? Karena sistemnya memang begitu. Yang sakit di tangan tapi yang berdenyut di kepala. Yang sakit di telinga, sakit kepalanya luar biasa. Itu adalah program sekolah penggerak di angkatan 2 ada 11, seperti yang kita tahu, termasuklah salah satunya SD 11 Semul Timur. Tahun ini adalah tahun yang kedua. Pertama Bapak Ibu sekalian untuk peningkatan sumber daya manusia, termasuk kegiatan kita hari ini, pelatihan, workshop dan lain-lain. Karena begini, untuk dapat 1 poin angka kredit dari kegiatan pengembangan diri itu harus dapat 32 JP, 32 jam. 32 jam itu boleh 3 hari. Tapi pembebanan di belakang sertifikatnya dibuat apa saja sampai RTL, nanti dihitung jumlahnya 32 JP. Kalau di belakangnya tidak ada rincian jam, maka yang dihitung di depannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di dalam ketentuan, diimpasing 1 hari itu boleh diklat 8 jam. 1 hari full. Kalau kali 3 belum 32, baru berapa? 24. Kalau 24 dia dihitung sebagai sertifikat keikutsertaan dalam forum ilmiah. Sama dengan ikut seminar. Seminar sehari sama aja. Berapa poinnya? 1 kali itu 0,01 angka kreditnya. Padahal udah kerja 3 hari. Kalau 4 hari dia namanya pelatihan, masuk ke unsur utama sebagai bagian dari kegiatan pengembangan diri. 4 hari 4 kali 8 32 JP dihitung. Kalau 32 JP itu dihitung angka kreditnya 1. Sekarang mana mau? Mau 1 apa 0,01? Mau 1. Makanya saya bilang sertifikat workshop penyusunan bahan ajar dilaksanakan di sekolah ini program PSP, tapi nanti sertifikatnya ditandatangani oleh kepala dinas. Ibu Suryati, ya. Itu yang pertama, pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, digunakan untuk pembelajaran berparadigma baru. Nah, pembelajaran berparadigma baru ini lebih kita pahami
Kalau di penyusunan RPP namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diferen itu apa artinya? Beragam, berbeda. Nah, jadi kita mengajar anak, memberikan layanan pembelajarannya harus berbeda menurut karakter dan kebutuhannya. Begitu diperlakukan berbeda, apa yang terjadi? Hasilnya bagus, rasanya beda-beda, variasi, dan semuanya menyenangkan. Luar biasa. Di pembelajaran paradigma baru itu, namanya implementasi kurikulum merdeka. Hari ini ada ruang, namanya ruang guru itu di udara. Ada ruang kita bertemu, bersilaturahmi, tapi tidak kontak mata, tidak kontak fisik, tapi kita bertemu di alam nyata. Alam nyata memang. Jadi kita ini kadang-kadang seperti makhluk halus juga kan. Badan kita kasar tapi kita bisa bertemu di alam abstrak. Nah, namanya PNM. Mengajar. Dan itu bisa diakses dengan ID belajar masing-masing. Semua sudah punya? Setiap hari dilihat? Setiap hari ditonton? Ada yang diupload? Nah, itu yang bagus. Luar biasa. Kita ingin tagih ini semua pada akhirnya, karena inilah qadarullah, saya pula dikasih penanggung jawab di PMO. Sedikit paham, ingin banyak paham, akhirnya saya banyak menagih. Nah, ini bahkan ke depan kalau sempat saya yang bikin SKP, mohon maaf ini saya minta agregat progres pekerjaan kita di dunia maya itu bagaimana. Bahkan ke depan sedang kita lakukan pendekatan kalau bisa pengajuan SK sertifikasi, dan untuk berkas dokumen pengamparahan juga harus berbasis data dan dokumen aksi nyata dari kawan-kawan. Sebab terlalu besar resiko negara membayar kita besar. Ya, itu gunanya untuk mendorong agar kita berkinerja lebih dan terus lebih, terus bergerak. Ya, digunakan, dilihat orang punya, aksi nyata orang punya, kreasi orang punya, inovasi orang punya, lalu kita melakukan sesuatu kemudian kita upload pula supaya orang melihat kita. Nah, begitu. Dan itu hanya dengan sebuah hati. 3. Digitalisasi sekolah. Program digitalisasi sekolah itu termasuk tadi bagaimana semua guru punya akses yang besar terhadap PMM, dan juga siswa juga harus ada akses, sebab semua siswa kita punya akun ID belajar Pak Om itu. Nah, kalau inilah efek kemarin corona. Kalau dulu nggak boleh anak beli HP, sekarang akan pelan-pelan anak kita kasih HP. Tapi tentu ada pemantauan dari orang tua dan guru. Perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini di rapor mutu. Rapor mutu kita rendah di numerasi dan literasi. Ini anak tidak bisa baca, semua sudah tidak ada yang buta huruf. Ya, tuntas kita buta huruf. Tapi apa yang dia baca dia nggak ngerti, dia nggak paham. Nah, ini peran pembelajaran, bagaimana semua guru bergerak bersama membantu siswa agar apa yang dia baca secara tertulis bisa dia ucapkan kembali dengan bahasa bebasnya, dan dia mengerti apa yang instruksi maksud tertulis itu. Karena itu dibiasakan. Apakah kemudian perlu harus membaca panjang-panjang? Nggak usah. Program PSP ini sudah jalan tahun ke-2, ya kan? Apa yang menjadi tugas Bapak Ibu? Wah, sampai mic sudah mulai kehabisan baterai nih karena saya banyak ngomong, panjang ngomong. Saya ingin menagih minimal di Oktober nanti. Di Oktober sudah ada mangsanya di sebelah sini. Sudah cari-cari mangsa belum? Udah dapat mangsa? Bagus. Cantik jadi mangsa. Ada 2 tugas PSP. PSP itu adalah pilot proyek nasional yang dibebani dan diberi anggaran oleh pemerintah untuk melaksanakan kurikulum merdeka IKM untuk dirinya, untuk diri sendiri, untuk sekolah sendiri, ya kan? Pilihannya mandiri, mandiri berbagi, mandiri belajar, nah mandiri berubah itu dipilih oleh sekolah non PSP.
Kalau ini sudah mandiri berbagi, dia laksana IKM untuk dirinya dan dia berbagi kepada sekolah lain. Itu yang jadi mangsa. Proses pengimpasan kepada sekolah lain. Minimal ada 1-2 sekolah. Sudah lakukan pendekatan, dibuat terus briefing, kemudian disusun rencana aksinya, kemudian kapan dilaksanakannya, apakah mereka yang kemari atau guru-guru di sini yang akan ke sana, mereka akan bikin pelatihan, kawan-kawan dari sini yang akan melatih. Ya, sebab nanti semua guru-guru di sini satu paket sama kepala sekolah. Kepala sekolah akan jadi narasumber, akan menjadi pembias, guru-guru juga akan menjadi pembias kepada guru-guru di sekolah lain di luar sekolah PSP. Nah, ini Bapak Ibu diberi amanah 3 tahun. Tahun pertama untuk dirinya itu kelas 1 dan kelas 4. Tahun kedua, tahun ini kelas 2 dan kelas 5. Bersamaan dengan itu Bapak Ibu juga sudah melakukan pengimbasan kepada sekolah lain untuk kelas 1 dan kelas 4. Di sekolah sendiri sudah 3 dan 5. Ke sekolah lain sudah harus memulai pada 1 dan 4. 2 dan 5. Ya, di sini 2 dan 5. Imbas ke sekolah lain itu memulai dari 1 dan 4. Tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah 4 dan 6, 3 dan 6. Ke sekolah lain mungkin ada yang sudah di 2 dan 5, ada yang baru mulai di 1 dan 2. Berapa sekolah ini sasaran? Betul? 4 sekolah. Sudah mulai dilakukan briefing minimal dimulai dari merencanakan di RKAS regulernya untuk pembiayaan kegiatan mereka. Sebab beda dengan yang PSP. PSP memang ada uang bos kinerja. Kalau mereka nggak ada kinerja, karena itu harus masuk di pos reguler, di pos reguler. Kita memang sudah sampaikan pimpinan gerakan ya, dan ini didukung semua bersepakat ya. Karena komitmen menyukseskan PSP ini saya pikir sudah dari awal. Berikutnya, hari-hari ini sedang dibuka mulai dari tanggal 10 ya, rekrutmen CPP, calon pengajar praktik. Kalau kepala sekolah nggak bisa daftar, untuk PP nggak bisa daftar, yang boleh daftar guru. Pak, saya kontrak masih, nggak apa-apa, boleh. Kemarin yang CPP ada yang kontrak di angkatan berapa itu lupa saya. Ya. Yang CGP angkatan 7 ada juga yang non PNS, ada juga yang bakti. CGP juga sedang dibuka, mulai dari tanggal belum, CGP mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan 25 Agustus. Karena itu saya sudah sampaikan ke Pak Kadis agar semua guru di sekolah penggerak wajib mendaftar CGP sepanjang ketentuan berlaku. Masa kerja 5 tahun. Jadi mulai dari bakti sampai sekarang sudah bekerja 5 tahun, ada dokumen SK-nya, 5 tahun sudah bisa daftar. Nah, kalau saya bayangkan bakti saja bisa, apalagi yang PNS dan P3K, jangan tanya lagi itu. Udah pasti bisa. Syarat yang kedua, masih memiliki masa kerja minimal 50 tahun aktif lagi. Bapak berapa tahun mau pensiun? Jadi Bapak Ibu, inilah beberapa hal yang perlu agaknya saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang-panjang, namanya guru beginilah, kalau udah ngomong terus. Bapak Ibu sekalian, ya tak ada lagi, saya pikir amanat yang perlu saya sampaikan cukup itu. Selanjutnya mari kita bersinergi bersama, sebab sekecil apapun yang kita lakukan, semua mendapat tempat dan bagian pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita, karena semuanya kembali kepada niat. Besar yang kita lakukan, tapi kalau niat kita kecil,
maka kecil pula di pandangan Allah. Tapi ketika niat kita besar, walaupun pada akhirnya yang kita bisa lakukan hanya sedikit, tapi Allah akan menghitung niat yang besar itu. Sebab keterbatasan memang milik kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lokakarya penyusunan bahan ajar apa saja? Workshop peningkatan kompetensi pengembangan bahan ajar bagi guru semua mata pelajaran. Ini menyusun modul ajar dan pemanfaatan PMM pada SD Negeri 11 Simulu Timur sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih karena saya sudah diperhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GTK Bapak Ismin ya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ketua Komite kepada Bapak Al-Yasmin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'aluka fasalina salamatan fid din wa dunya wa siyadatan fil akhirah wa barakatan rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawil alaina fi sikaratil maut wa jannatan minan nar wal afaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa rijalina wa jaddatina wa ustazina wa abina wa li qurbatina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma hina bil iman wasna bil iman wa lana jannata marban wa akhrijni minad dunya wa hadina lana jinni man. Allahumma hina min kulli bala'in syarrin syarrin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga acara kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjalan lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin.